Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Deni Puspitasari SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blitar dari UPT SD Negeri Mbajem 3. Tidak ada anak di dunia ini yang benar-benar sama, sekalipun kembar identik, tetapi satu sama lain memiliki ciri khas tersendiri. Begitu juga dengan murid-murid kita, mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, bagaimana cara memberikan pembelajaran terbaik sesuai dengan kebutuhan belajarnya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, berjumpa lagi dengan saya, Deni Puspitasari SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blitar dari UPT SD Negeri Mbajem 3 Sutojayan. Sebelumnya, saya tidak mementingkan arti keberagaman pada murid sehingga semua anak saya perlakukan sama. Tidak peduli apa kesukaannya, bagaimana gaya belajarnya, atau apa yang membuat anak nyaman di kelas. Namun setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba memberikan pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi murid agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan. Mary Ebner, S. Handbags. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid menggunakan lembar observasi yang telah saya siapkan sebelumnya. Hasil tes diagnostik menyimpulkan bahwa terdapat 6 anak dominan gaya belajar visual, 6 anak dominan gaya belajar auditori, dan 7 anak dominan gaya belajar kinestetik. Anak-anak semua kelas 3, ini Bu Deni ada sebuah pemetaan berdasarkan profil belajar anak-anak, atau Bu Deni ingin mengetahui gaya belajar yang kalian inginkan itu yang seperti apa. Nanti diisi di sini dibaca ya. Ini Bu Deni ingin mengetahui gaya belajar kalian itu pengennya yang seperti apa. Nanti ini saya bagi, kemudian diisi. Paham? Paham. Oke, saya bagi satu persatu, langsung diisi, ditulis namanya anak-anak dulu, kemudian dicentang dan silang ini ya. Dibaca terlebih dahulu, dipahami, kemudian mengisinya dicentang dan disilang. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 3 di UPT SD Negeri Mbajem 3 pada tema 5, cuaca, dengan mata pelajaran matematika. Di awal pembelajaran seperti biasa, saya mengawali dengan memberi salam, menyapa murid, menanyakan kabar, berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran siswa, memberikan pertanyaan pemantik, menyampaikan tujuan dan penilaian, serta diakhiri dengan melakukan kesepakatan kelas.
Assalamualaikum. Bagaimana pembelajaran anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Sekali anak-anak kelas 3 hebat, semangat untuk belajar. Hari ini ada yang tidak masuk? Lengkap. Lengkap, pintar.
mana menunjukkan penduduk berkembang pada gambar berikut adalah gambar kedua yang telah dibagi menjadi belah telur disebut dengan pemilang. Selanjutnya di tiap-tiap kelompok diberi tugas untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD. Setiap kelompok mendapatkan tugas yang berbeda antara gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian anak-anak mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya di depan kelas. Nah, setelah kalian sudah menyimak video tentang pecahan, bagaimana kamu bisa paham dengan materinya? Bisa. Senang melihat video? Senang. Alhamdulillah. Nah, kita belajar itu dengan rasa happy, dengan rasa senang agar kalian bisa menerima materi dengan baik. Nah, kalian sepertinya sudah kurang bersemangat lagi untuk belajar. Betul? Nah, kita ice breaking dulu. Bagaimana, setuju? Nah, kita melakukan ice breaking dengan tepuk tangan beserta kita dor. Paham? Ayo kita ice breakingnya tepuk 1, 2, 3, grek dor. Paham? Oke, kita coba. Sudah, kita siap untuk ice breaking? Siap.
Buat yuk silakan maju ke depan. Apakah yang dimaksud dengan pecahan? Bilangan untuk menyatakan suatu bagian dari bagian keseluruhan. Oke. Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sudah menjawab pertanyaan yang sudah dibacakan oleh ketua kelompoknya. Beri tepuk tangan untuk kelompok audiotori. Silakan di depan kelas. Apa sajakah bagian-bagian pecahan, pembilang dan penyebut? Nah, yang terakhir kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. Silakan kelompok kinestetik maju ke depan. Pecahan dari gambar berikut: gambar 1 per 2, gambar 2 per 4, gambar 3 per 6. Nah, ini tadi adalah kelompok kinestetik sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Silakan dilanjutkan. Kegiatan di akhir, guru melakukan refleksi pembelajaran bersama-sama dengan siswa dan memberikan evaluasi berupa anak-anak disuruh menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar rumah, kemudian membagi atau memotongnya menjadi beberapa bagian dan menyebutkan pecahan yang dihasilkan dari benda-benda tersebut. Kemudian anak-anak yang senang atau gemar untuk menggambar, saya beri tugas untuk mewarnai hasil dari pecahan tersebut dan menyebutkannya dalam bentuk pecahan. Nah, pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang pecahan. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa itu pecahan? Siapa yang bisa angkat tangan? Saya. Oke, Gila, apa itu pecahan? Bilangan untuk menyatakan suatu bagian dari bagian keseluruhan. Nah, itu merupakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kesimpulannya lagi, bagian-bagian dari pecahan tadi ada apa saja? Pembilang, Oke, pembilang dan penyebut. Sudah. Kemudian kira-kira pembelajaran kita hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, baik, pada pembelajaran berikutnya kita melakukan pembelajaran yang lain dengan lebih menyenangkan dan lebih bersemangat. Oke. Capek? Capek. Nah, oke. Kemudian setelah kalian merasa senang, belajar dengan gembira, kamu senangnya karena apa? Pembelajarannya tadi menggunakan video. Oke, pintar. Senang ya kita bisa nonton bersama tentang pecahan. Baik, selanjutnya kita sudah memberi ringkasan tentang pelajaran, yaitu tentang pecahan. Bagian-bagian dari pecahan tadi ada pembilang dan penyebut. Nah, tugas kalian selanjutnya untuk dikerjakan di rumah, silahkan memberi contoh tentang pecahan. Memberi contoh sesuatu benda yang ada di rumah kalian, kemudian kalian belajar memotongnya menjadi berapa bagian, terus kemudian tentukan pecahan itu nilainya berapa. Bisa dipahami? Bisa. Ya, kemudian yang hobinya menggambar, boleh kamu gambar, bisa gambarnya pizza, pengen kamu potong menjadi 3 bagian, kemudian setiap bagian itu nilainya berapa, boleh. Tugas di rumah kamu kerjakan seperti itu, boleh bagi anak-anak yang senang menggambar. Kemudian ada yang anak-anak senang bercerita, silakan ceritakan. Saya memiliki pizza yang dibelikan oleh ayah saya sepulang dari kantor, kemudian saya bagi dengan adik menjadi 2 bagian dan seterusnya. Kamu bisa bercerita dalam bentuk cerita yang kamu tulis di buku tulis. Bisa dipahami tugas untuk evaluasi berikutnya? Oke.
bermanfaat. Kemudian ilmu yang kalian dapatkan juga berkah dan bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza dari UPT SD Negeri Bacem 3. Saya sangat senang belajar dengan cara berkelompok, terutama di kelompok sesuai gaya belajarnya, sehingga saya menjadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian aksi nyata praktek pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat membuat murid belajar lebih menyenangkan sesuai dengan Terima kasih kebutuhan sudah belajarnya. menonton. Terima Semoga kasih, bermanfaat. salam dan bahagia. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.